Tanggal 17 September 2025 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia atau PMI ke-80. Sebagai organisasi kemanusiaan tertua di Indonesia yang berkiprah selama 8 dekade, PMI terus hadir sebagai garda terdepan dalam pelayanan donor darah, kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, kesehatan masyarakat, hingga advokasi perubahan iklim. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di markas PMI Kabupaten Malang yang berlokasi di Kecamatan Pakesaji, di mana kita akan ikuti kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PMI ke-80. Ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pemirsa, mulai dari apel pagi, kemudian juga ada bersih-bersih pos lantas, ada juga bakti sosial untuk warga sekitar dan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru. Nah, seperti apa rangkaian acaranya pemirsa? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Keberadaan PMI telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, selalu hadir menolong tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Peringatan HUT ke-80 PMI mengambil tema Tebarkan Kebaikan. Tema ini mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan tindakan kebaikan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi sesama. PMI Kabupaten Malang menggelar sejumlah kegiatan sebagai bentuk implementasi tema tersebut, seperti kerja bakti, bakti sosial, dan donor darah. Bertempat di markas PMI Kabupaten Malang, para pengurus PMI dan relawan hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Palang Merah Indonesia, diawali dengan apel pagi untuk membangun semangat kerja serta arahan dari pembina apel. Kami dari pengurus PMI Kabupaten Malang merasa bangga dan bersyukur atas apa yang telah kita lakukan secara bersama-sama dalam menggerakkan organisasi PMI Kabupaten Malang. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada seluruh relawan, pada seluruh pengurus dan semuanya yang peduli terhadap kemanusiaan. Dalam rangka hari jadi Hari Ulang Tahun PMI ke-80 Kabupaten Malang, kita bersama-sama tetap untuk menjaga kekompakan kita, menjaga kesolidan kita dalam misi kemanusiaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mari kita jaga itu sebagai modal utama kita dalam mengabdi. Pada tahun ini, pada HUT PMI yang ke-80 ini, kita akan merangkai dengan kegiatan-kegiatan, utamanya kita akan melakukan kerja bakti, juga mohon doa restu agar upaya pengurus, upaya kita semua untuk membangun markas PMI lebih baik, lebih layak untuk kita semuanya dalam upaya membantu tugas-tugas kemanusiaan. Insya Allah pada tahun ini, pada hari ini juga akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan PMI yang ada di belakang. Nanti akan direncanakan di situ juga bisa kita jadikan untuk diklat-diklat atau asrama, ya, untuk asrama untuk teman-teman relawan pada saat piket atau ada kejadian-kejadian bisa lebih nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu
kekompakan dan kesolidan kita semuanya menjadi hal utama. Kekompakan itu adalah menjadi hal utama agar kita tetap bisa menjaga upaya kita dalam rangka misi kemanusiaan. Usai mengikuti apel pagi, para peserta bergegas menuju lokasi kerja bakti, yaitu Pos Lantas Kebon Agung, Balai Desa Kebon Agung, dan kawasan sekitar markas PMI Kabupaten Malang. Kerja bakti dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta mempererat hubungan sosial dan kekompakan antar warga melalui semangat gotong royong. Tidak hanya membersihkan lingkungan, peserta juga melakukan tanam pohon untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 PMI di Markas PMI Kabupaten Malang berlanjut dengan kegiatan bagi-bagi susu di SD Negeri 5 Kebon Agung. Kegiatan ini juga merupakan implementasi tebar kebaikan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak. Selain itu, pengurus PMI Kabupaten Malang juga memberikan edukasi kepada anak-anak akan pentingnya mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Di tingkat sekolah, PMI juga mengelola dan membina PMR atau Palang Merah Remaja untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan, terutama di kalangan remaja yang diharapkan dapat membentuk kader muda yang memiliki semangat kerelawanan tinggi, berdaya saing, dan siap menjadi relawan masa depan bagi PMI dan masyarakat. Kegiatan bagi-bagi susu disambut baik oleh murid SDN 5 Kebon Agung Pakesaji. Salah satu murid, Renaldi, mengaku senang dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Palang Merah Indonesia. Halo Dek, namanya siapa? Renaldi. Kelas berapa? 1. Kelas 1. Dapat apa tadi dari PMI? Dapat susu.
Sama dapat uang saku ya karena tadi berani maju ke depan. Terus tadi diajarin apa? Cuci tangan. Oh, diajarin cuci tangan. Kenapa kita harus cuci tangan? Soalnya tangannya kalau kotor itu buat makan berkuman. Oh gitu, berkuman ya, jadi biar bersih gitu ya. Oke, nah ini dapat hadiah susu dalam rangka ulang tahun PMI yang ke-80. Boleh kasih ucapan selamat ulang tahun buat PMI? Boleh. Selamat ulang tahun PMI. Oke, terima kasih Rena. Di markas PMI Kabupaten Malang juga terdapat kegiatan donor darah yang merupakan tugas kemanusiaan PMI sebagai wujud cinta tanah air dan peduli terhadap sesama. Prosedur donor darah dimulai dari registrasi dan pemeriksaan terlebih dahulu. Petugas akan melakukan pemeriksaan golongan darah untuk pendonor pemula, pengukuran berat badan dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan fisik sederhana oleh dokter. Yang selanjutnya, petugas akan mengambil darah setelah lengan pendonor disterilkan. Kemudian, untuk pemulihan, pendonor disarankan untuk beristirahat dan menikmati hidangan ringan. Aksi donor darah ini juga diikuti oleh salah satu pendonor terbanyak, yaitu Jumadi yang sudah melakukan donor darah 95 kali. Setiap 6 bulan sekali, Jumadi rutin donor darah karena mantan relawan PMI ini meyakini bahwa aksi donor darah bermanfaat untuk masyarakat, namun juga memberikan efek kesehatan bagi pendonor. Dengan Bapak siapa, Pak? Jumadi. Bapak Jumadi. Bapak Jumadi dari mana, Pak? Saya dari Kepanjen. Oh, dari Kepanjen. Ini sudah berapa kali donor darah di PMI, Pak? Sudah 95 kali. 95 kali, Pak. Ini dalam waktu berapa tahun, Pak? Dulu kan saya juga karyawan PMI. Iya, sudah purna ya, tahun 2017 itu sudah purna. Apa yang membuat Bapak semangat untuk donor darah, Pak? Sampai akhirnya 95 kali ya, Pak ya? Ya, pertama saya ingin membantu untuk orang lain. Terus keduanya juga ke badan terasa enak, habis donor tuh rasanya enak. Iya, betul. Ada manfaat kesehatan yang dirasakan juga ya, Pak ya, setelah donor darah. Kalau untuk prosedur donor darah sendiri, kalau di PMI sendiri seperti apa? Boleh diceritakan? Di PMI kalau donor tuh jedahnya kalau usia ada sampai 50, kalau lebih dari 60 itu 6 bulan sekali. Anu kan 3 bulan sekali. Iya. Berarti kalau untuk Bapak 6 bulan sekali donor ya, Pak ya. Baik, Pak, kalau boleh tahu, ini kan juga di masyarakat masih belum banyak juga yang memiliki kesadaran untuk donor secara rutin begitu ya, Pak ya. Mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat pentingnya donor darah itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya itu dari segi kesehatan juga lebih baik karena penggantian sel darah itu untuk bisa ganti baru lagi. Iya, ya. Dan sirkulasi darah itu juga enak, lancaran ini ya. Pak, dan ini juga dalam rangka masih dalam ulang tahun PMI yang ke-80. Ada harapan yang ingin disampaikan untuk PMI, Pak? Ya, mudah-mudahan PMI semakin maju, dan juga informasi untuk donor ini mungkin agak sulit kan ya, orang dari masyarakat kan belum mengenal betul kalau donor itu harusnya dari PMI, dari unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang itu harus menjemput bola, jangan menunggunya itu. Terima kasih banyak ya, Pak ya, sehat selalu ya, Pak. Sudah menginjak 80 tahun dan sesuai dengan
tema peringatan adalah tebar kebaikan. Dalam tebar kebaikan ini, PMI mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam kampanye kebaikan dengan menebarkan kebaikan. Kita yakini bahwa satu kebaikan kecil bisa memicu kebaikan lainnya. Seperti rantai yang terus menyambung, kebaikan yang kita berikan ke satu orang bisa menyentuh hati orang dan sekaligus untuk mendorongnya berbuat baik kepada orang lain. Pada peringatan HUT ke-80 PMI di Markas PMI Kabupaten Malang kali ini juga dilangsungkan peletakan batu pertama untuk pembangunan unit Diklat PMI Kabupaten Malang sebagai sarana untuk pengembangan SDM relawan PMI yang terampil dan profesional. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Bambang Istiawan juga menyampaikan apresiasi terhadap kiprah PMI yang telah mencapai usia 80 tahun. Dengan harapan ke depan PMI dapat membawa perubahan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Kehormatan PMI Kabupaten Malang, para tamu undangan, rekan-rekan semua dari staf markas maupun UTD, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam rangkaian acara tasyakuran yang di hari PMI atau Palang Merah Indonesia yang ke-80 di tahun 2025. Dari segi umur, usia 80 itu memang sudah tua. Harapannya ke depan PMI itu terus ada perubahan, terus ada perkembangan menuju hal-hal yang baik, utamanya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PMI Kabupaten Malang. Sebagai wujud rasa syukur atas capaian PMI Kabupaten Malang, para pengurus dan relawan melaksanakan doa bersama agar di usia yang ke-80 ini, PMI semakin mampu menebar kebaikan, menyatukan kepedulian, dan memperkuat peran sebagai garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Usai doa bersama, Wakil Ketua PMI Kabupaten Malang melangsungkan seremonial peletakan batu pertama pembangunan unit Diklat PMI Kabupaten Malang yang dilanjutkan oleh para pengurus PMI dan stakeholder. Seremonial ini tidak hanya menjadi awal dari proses pembangunan sarana PMI, namun diharapkan juga dapat menguatkan sinergitas dan solidaritas untuk mendukung PMI dalam misi kemanusiaan. Rangkaian momen peringatan HUT ke-80 PMI di Markas PMI Kabupaten Malang ditutup dengan agenda potong tumpeng untuk dinikmati bersama, sehingga tercipta kebersamaan dan solidaritas yang menjadi goal peringatan HUT ke-80 Palang Merah Indonesia. Sesuai dengan tema untuk ulang tahun pada saat ini adalah tebarkan kebaikan. Jadi dengan harapan dengan satu kebaikan itu akan membawa dampak ke yang lain.
Jadi ibaratnya seperti rantai yang tidak terputus. Jadi satu kebaikan pada kebaikan yang lain, dicontoh yang lain, dan seterusnya. Itu yang sekarang juga kita perjuangkan. Dan ini tadi juga kita buktikan juga untuk implementasinya kegiatan ini berupa tadi kerja bakti di Pos Lantas Kebon Agung, dan juga pembagian makanan ringan dan susu di SD, terus juga kerja bakti. Di samping itu ada kegiatan yang juga sangat ini nanti diharapkan semoga segera nanti terjadi, yaitu kita peletakan batu pertama pembangunan tempat penginapan Balai Diklat PMI Kabupaten Malang. Dengan harapan dengan adanya Balai Diklat yang sudah dilengkapi dengan penginapan, ini nanti kita akan lebih mudah mengembangkan jiwa-jiwa kerelawanan kepada masyarakat di sekitar kita. Sebenarnya diketahui pada saat peresmian di markas yang pertama, kita dikeluhkan sama relawan-relawan karena relawan kita kan cukup banyak. Nah, untuk kita membutuhkan balai diklat ya, untuk relawan sekaligus untuk asrama. Makanya kita bangun di belakang markas yang induk ini, yaitu unit, nanti kita kembangkan menjadi unit diklat, di mana kami akan membangun 2 lantai, ya, ada 14 kamar, ya, yang kemudian anggaran kita swadaya mandiri, insya Allah kita kerjakan di 2 tahun anggaran, ya, itu nanti menghabiskan 3,6 miliar. Ya, standarnya kita mengikuti standar untuk unit diklat seperti umumnya. Kami akan melihat untuk pemanfaatannya, kami akan ibaratnya nanti insya Allah tanggal 8 kami akan ke Jakarta Timur untuk melihat bagaimana fungsi diklat. Nanti kita sehingga bisa meniru unit diklat PMI yang yang saat ini sudah berkembang, ya. Baik pemirsa, itulah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Palang Merah Indonesia di Markas PMI Kabupaten Malang. Semoga momen ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk melayani masyarakat di masa yang akan datang. Dan akhirnya Saifa Amora bersama juru kamera Rifki Mahesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.